Halo pecinta movie, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Tahun baru nih, jadi semangat mesti baru dong. Seperti biasa, kita akan mereview alur cerita film. Film yang sedang ditunggu pencinta film Wonder Woman yang baru dirilis ini adalah Wonder Woman 1984. Sequel dari Wonder Woman yang tayang tahun 2017. Masih diperankan oleh artis cantik Gal Gadot sebagai Wonder Woman atau Diana. Film ini berlatar tahun 1984. Berkisah tentang Diana dan masa lalunya Steve yang harus berhadapan dengan Max Laura dan Cheetah. Oke, siap ya? Tarik kopinya, pastikan santai. Kita mulai filmnya. Scene dimulai. Ada seorang wanita yang sedang berjogging dan tiba di lampu merah. Dari arah berlawanan nampak mobil yang melaju kencang. Namun wanita tersebut terselamatkan. Ada seorang wanita yang terjatuh dari jembatan dan terselamatkan oleh Wonder Woman. Scene berikutnya, Back there. seorang wanita diancam oleh perampok yang masuk ke tokonya. Toko tersebut adalah toko barang antik. Perampok mengambil barang-barang antik serta emas batangan yang disembunyikan di bagian belakang toko. Di saat akan pergi, seorang perampok yang ceroboh tanpa sengaja menjatuhkan pistolnya. Dan hal itu terlihat oleh salah satu pengunjung mal tersebut. Sontak membuat panik seluruh pengunjung mal. Security mall yang merespon kejadian tersebut menelpon polisi. Namun salah satu perampok yang panik menyandera seorang anak kecil. Wonder Woman secara tiba-tiba menyelamatkan anak kecil tersebut dan Wonder Woman beraksi setelah terlebih dahulu mematikan CCTV mall tersebut. Satu persatu perampok diringkus. Perampok yang ingin kabur pun harus tertangkap dengan tali lasa Wonder Woman. Akhirnya keempat perampok berhasil dilumpuhkan. Polisi yang sedang berjaga di luar tiba-tiba dikejutkan oleh jatuhnya keempat perampok tadi. Para wartawan memberitakan bahwa tidak ada bukti rekaman penangkapan perampok. Hanya keterangan dari para pengunjung bahwa itu adalah seorang wanita misterius. Scene beralih ke kantor Diana atau Wonder Woman. Di sini terlihat wanita yang sedang menyusun kertas yang jatuh tanpa seorang pun yang membantu. Diana bekerja di kantor ini sebagai antropolog senior yang bertugas menangani Mediterania kuno. Dan wanita ini adalah Barbara, petugas baru di kantornya Diana. Diana yang lewat membantu Barbara, dan mereka pun saling memperkenalkan diri. Di sini, bosnya Diana meminta Barbara mengidentifikasi barang dari para perampok yang kemarin digagalkan oleh Wonder Woman. FBI meminta kantor Diana untuk mengidentifikasi dan Barbara ditugaskan untuk itu. Di sini terlihat Barbara sedang memulai pekerjaannya ditemani Diana. Diana bertanya, apakah ini? Itu hanyalah batu sitrin biasa, jawab Barbara. Diana mengamati batu tersebut dan membaca tulisan yang ada di situ. Di situ dituliskan bahwa keinginan besar akan terwujud dengan memegang batu tersebut. Salah satu pegawai yang dengan isengnya memegang batu itu dan mengatakan kalau ia menginginkan secangkir kopi. Dalam hitungan detik, tiba-tiba pegawai lainnya memberikannya secangkir kopi. Melihat hal itu, Barbara menggoda Diana untuk melakukan hal serupa. Namun Diana tak yakin. Tampak Diana terlihat membayangkan sesuatu. Secara samar terlihat angin sepoi menghembus mengibas lambat rambut Diana. Scene berlanjut. Nampak Diana dan Barbara sedang berbincang saat makan siang. Malam itu terlihat Barbara yang sedang nampak kesusahan berjalan dengan sepatu hak tingginya digoda oleh seorang pemabuk. Pemabuk yang mulai kasar kepada Barbara tiba-tiba terpental dan Barbara sudah di pangkuan Diana. Melihat Barbara yang heran, Diana mengatakan kalau dirinya hanya kebetulan lewat karena ingin mengambil kunci yang tertinggal di kantor. Diana lalu meninggalkan Barbara yang masih nampak heran dan kagum. Setibanya di kantor, Barbara dengan pandangan misterius memandang ke arah batu tadi siang. Barbara terlihat memegang batu tersebut sambil mengatakan bahwa ia ingin seperti Diana, kuat, cerdas, dan mempesona. Tiba-tiba angin sepoi mengibas rambutnya. Di pagi harinya saat ia masuk kantor, ia nampak menjadi pusat perhatian. Looking good. Scene berikutnya, atasan Barbara mengenalkan seorang pria.
Sang bos mengatakan bahwa pria tersebut adalah seorang donatur untuk kantor itu. Barbara lalu membuka pintu ruangannya. Namun pria tadi melihat batu yang ada di meja Barbara dengan pandangan yang misterius. Setiba di kantor, Diana melihat Barbara yang asik bercanda dengan seorang pria. Barbara mengatakan pada Diana bahwa pria itu bernama Max Lord. Max Lord adalah donatur untuk kantor itu. Lanjut Barbara. Tiba di kantor Max Lord, ia disambut oleh anaknya. Ia nampak gembira kedatangan anaknya. Saat berbincang dengan anaknya, Max Lord dikejutkan suara seorang pria. Dan itu adalah Simon. No, but we are finally right at the edge of turning this thing around. Simon mendatangi Max Lord menagih hutang yang dipinjam Max Lord untuk mendanai proyek kilang minyaknya. Simon hanya memberi waktu 2 hari pada Max Lord untuk mengembalikan uangnya. Scene beralih ke Diana yang sedang mencari tahu tentang batu sitrin itu. Di saat Diana ingin melihat batu tersebut, batu sitrin tidak ada lagi di tempatnya. Dia hanya menemukan secari kertas. Di suatu pesta, Diana dikejutkan seorang pria yang memanggilnya. Karena Diana tidak mengenalnya, Diana mencoba menghindari pria itu. Langkah Diana terhenti ketika pria tersebut mengucapkan satu kalimat. Diana yang heran mendekati pria tersebut. Lalu pria tersebut memberikan Diana jam tangan. Diana yang mengenali jam tangan tersebut terheran-heran. Untuk yang belum nonton Wonder Woman yang seri pertama, jadi si pria tadi itu mengucapkan kalimat yang itu adalah kata-kata terakhir pacarnya Steve sebelum dia meninggal. Lanjut ya. Diana mengenali jam tersebut. Diana memanggil Steve dan memeluknya. Steve itu pacarnya Diana. Di film pertama yang tayang tahun 2017, film pertama itu berlatar tahun 1918 dan film ini berlatar 1984. Jadi beda jaraknya 66 tahun ya guys. Lanjut, scene berikutnya di ruang kerja. Max Lord yang kacau memegang batu sitrin itu. Batu yang dinamai Dreamstone itu ia pegang sambil ia mengucapkan keinginannya. Max Lord mengatakan bahwa ia ingin menjadi batu itu sendiri. Tiba-tiba batu itu lebur menjadi debu. Selanjutnya, Barbara yang baru saja bangun pagi itu merusak pintu lemari es yang saat itu ia ingin buka. Ia nampak heran. Barbara yang penasaran mendatangi gym, lalu mencoba mengangkat barbel di situ dengan beban yang sangat berat. Semua pengunjung pria nampak heran saat melihat Barbara mampu mengangkat barbel berat itu dengan mudah. Setiba di kantor, Maxwell mendatangi sekretarisnya yang sibuk menerima telepon-telepon yang berdering. Simon bertanya ada apa. Asistennya mengatakan para investor sibuk ingin menanam saham karena melihat perusahaan Maxwell yang sahamnya tiba-tiba melonjak signifikan. Scene berlanjut, terlihat Diana mengenakan Steve pada Barbara. Scene berikutnya, Diana menanyakan keberadaan batu antik sitrin kepada Barbara. Dengan santai Barbara mengatakan batu itu dipinjam oleh Maxwell. Diana dan Steve secara diam-diam memasuki kantor Maxwell untuk mencari batu tersebut. Di ruangan ini terlihat mereka berdua mencari kesana kesini. Lalu, pandangan mata Diana melihat sesuatu yang dikenalinya. Di sini Steve menemukan bukti jikalau Maxwell ternyata sudah mengetahui tentang batu tersebut dan sudah sejak lama mencarinya. Diana menelpon Barbara meminta bantuannya untuk mencari lebih dalam tentang batu antik sitrin tersebut serta awal ditemukannya. Setelah menutup telepon tadi, Diana menjelaskan pada Steve bahwa ada sesuatu yang jahat di dalam batu antik tersebut yang bisa mencelakakan. Dan mereka harus mencari tahu keberadaan Maxwell. Maxwell pun diketahui akan ke Kairo. Scene beralih ke Barbara yang sedang mencari data tentang batu yang diminta oleh Diana. Setelah selesai, ia bergegas pulang dengan berlari. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara pria yang nampaknya ia kenali. Barbara bertanya, apakah pria itu mengenalinya? Si pria pun mendekati Barbara, lalu ia mencoba meraih Barbara. Namun tidak seperti sebelumnya, Barbara dengan sigap menangkap tangan pria itu dan mengempaskannya dengan mudah. Barbara terus berlanjut menendang pria tersebut. Terlihat jika Barbara melampiaskan emosi. Kita beralih ke Kairo. Di sini terlihat Maxwell dengan seorang lawan bicaranya. Ia mengatakan bagaimana caranya Maxwell bisa bangkit dari perusahaannya yang bangkrut. Maxwell mengatakan rahasianya adalah keinginan. Sambil memegang tangan lawan bicaranya, Maxwell mengatakan apa yang menjadi keinginan dari koleganya itu. Pria itu menjawab kalau ia sangat menginginkan semua tanah leluhurnya dikembalikan padanya. Angin pun berhembus. Dan Maxwell berkata bahwa keinginannya sudah terkabul. Lalu Maxwell melanjutkan, akan mengambil alih seluruh kilang minyaknya. Terheran-heran dan gempar akan adanya tembok-tembok besar yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kota mereka. Kita kembali ke Diana dan Steve yang terlihat sedang ada di dalam taksi menuju kediaman kolega Maxwell.
sesuai petunjuk yang mereka temukan di kamar Maxlot. Diana yang mengenali Maxlot meminta supir berhenti dan ia memberi supir taksi tersebut sejumlah uang. Maxlot yang tidak mau acaranya terganggu memerintahkan untuk menyingkirkan Diana dan Steve. Tak tinggal diam, Diana pun beraksi. Melihat Diana terluka, Steve mencoba membantu. Wonder Woman yang berhasil melompat ke mobil Maxlot menanyakan di mana batu tersebut. Maxlot berkata bahwa batu itu adalah dirinya. Di sini terlihat Wonder Woman yang sedang berusaha melepaskan diri dari dua kendaraan yang menghimpitnya. Steve berusaha membantu Wonder Woman dengan menghalangi kendaraan lainnya. Di sisi lain, Wonder Woman melihat dua orang anak kecil yang sedang bermain di tengah jalan. Steve yang merespon membantu dengan meluncurkan sebuah bazooka. Wonder Woman pun beraksi. Lihat bagaimana Wonder Woman melakukan aksinya. Keren ya? Akhirnya anak-anak itu pun terselamatkan. Di televisi diberitakan bahwa komunitas minyak dunia sedang kacau setelah Maxlot mengambil lebih dari setengah cadangan minyak dunia. Kembali ke Diana. Dia terlihat menelpon Barbara bagaimana perkembangan tang batu itu. Barbara mengatakan dengan detail apa yang telah diketahuinya. Lalu Barbara mengajak Diana menemui seseorang yang mengetahui tang batu antik tersebut. Valley almost 4,000 years ago popped up again shaman, but he literally teaches a course in a. Esok harinya terlihat Barbara sedang mengetuk sebuah rumah. Tak lama Diana pun muncul bersama Steve. Lalu seseorang yang bernama Bapaji itu mengambil sebuah buku yang ini adalah peninggalan kakek buyutnya. Ia menjelaskan pada Diana bahwa peradaban mereka punah hanya dalam hitungan bulan sejak adanya batu tersebut. Diana mencoba mengartikan tulisan di buku itu dan ia pun terkejut. Ternyata batu itu dibuat oleh dewa yang jahat, yang setelah mengabulkan permintaannya, maka batu itu akan meminta balasannya. Dari sini pun Diana mengerti bahwa Steve bisa hidup kembali dikarenakan Diana pernah menginginkan hal tersebut. Akhirnya, mereka sepakat menghentikan Maxlot, namun Barbara tidak menyetujui rencana itu. Di rumah Diana, Steve yang sedang melihat-lihat isi ruangan bertanya pada Diana. Diana mengatakan itu adalah baju besi milik prajurit terhebat suku Amazon yang mengorbankan diri pada saat suku Amazon melawan para penjajah. Diana melanjutkan, nama prajurit tersebut adalah Asteria. Suku Amazon sangat mencintai dan menghormati atas pengorbanannya. Di sini terlihat Wonder Woman akan menangkap Maxlot. Namun pengawal Maxlot tidak tinggal diam. Terjadilah perkelahian. Wonder Woman berhasil mengalahkan para pengawal Maxlot. Saat akan menangkap Maxlot, Barbara muncul membela Maxlot. Belum terjawab rasa heran Wonder Woman, Barbara menyerang para polisi yang akan menangkapnya. Wonder Woman yang mencoba menghentikan Barbara diserang oleh Barbara. Di sini terlihat Wonder Woman kewalahan menghadapi Barbara. Wonder Woman yang terlihat tak berdaya mencoba menasihati Barbara. Namun itu sia-sia. Barbara tetap akan membela Maxlot. Barbara ini terlihat sangat merasa nyaman dengan kekuatan yang dihadapatnya saat ini. Saat keluar dari gedung tadi, Wonder Woman dan Steve melihat telah terjadi kekacauan. Di sini ini terlihat kalau Steve akan mengucapkan perpisahan pada Wonder Woman. Steve meminta Diana menggagalkan keinginannya agar Wonder Woman kembali kuat dan bisa menghentikan Maxlot. Dengan berat hati Wonder Woman meninggalkan keinginannya, yang itu artinya Steve harus pulang ke alamnya. What do you want? Di dalam helikopter, Barbara kembali mengutarakan keinginannya pada Maxlot. Ia ingin menjadi lebih kuat. Predator. Terlihat Wonder Woman akan kembali ke rumahnya. Ia mengambil armor dari sukunya.
Para tentara ini menembaki benda yang turun dari atas langit, dan itu adalah Wonder Woman dengan armor emasnya. Selesai dengan para tentara, Wonder Woman dihadang oleh Cheetah, yang itu adalah Barbara. Cheetah menyerang Wonder Woman. Dengan armor barunya, Wonder Woman menghindari serangan Cheetah. Wonder Woman menggunakan armornya sebagai tameng. Cheetah mampu merusak tameng armor Wonder Woman. Kembali Wonder Woman menahan serangan Cheetah. Di sini terlihat Wonder Woman melepas sayap dari armornya. Mereka pun kembali bertarung. Wonder Woman kembali mengingatkan Barbara. Wonder Woman yang telah berhasil mengalahkan Cheetah mendatangi Max-Lord untuk menghentikannya. Saat setengah putus asa karena tali lasernya tak mampu menggapai Max-Lord, Wonder Woman terduduk lemas, dan saat itu tanpa Max-Lord sadari, tali laser telah mengikat kaki Max-Lord. Yang itu membuat Max-Lord melihat semua kekacauan yang telah terjadi. Saat melihat anaknya sedang dalam bahaya, Max-Lord tersadar dan meninggalkan semua keinginannya. Dan semua akhirnya kembali normal. Di sini ini terlihat Diana sedang berjalan di bawah salju yang turun. Wajahnya terlihat tersenyum, melihat semuanya kembali normal. Dan akhirnya film pun selesai. Oke pencinta movie, sampai bertemu kembali ya di video selanjutnya. Semoga kalian semua terhibur. Sampai bertemu, bye.